Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Fikri Jamal SHMH dan rekan-rekan sekalian. Saya Galang Wijayanto dari kelompok 3 ingin membahas lapangan hukum yang pada sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya pada saat presentasi. Lapangan hukum adalah bidang ilmu yang mempelajari berbagai aspek hukum seperti teori hukum, sistem hukum, struktur hukum, dan aplikasi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Lapangan hukum adalah kumpulan dari berbagai macam bentuk-bentuk hukum yang digolongkan menjadi bentuk-bentuk hukum tertentu berdasarkan spesialisasi dan tujuannya. Di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang pernah berlaku di negara ini disebutkan adanya lapangan hukum, yakni tercantum di dalam pasal 102 dan 108. Menurut pasal 102 UU DS 1950 disebutkan beberapa lapangan hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana sipil, hukum pidana militer, hukum acara perdata, dan hukum acara pidana. Dalam pasal 108 UU DS 1950 disebutkan satu lapangan hukum, yakni hukum tata usaha negara. Pasal-pasal 102 dan 108 tersebut bukannya dimaksudkan hanya untuk lapangan hukum yang berlaku di Indonesia, karena masih banyak lapangan-lapangan hukum yang berlaku sebagai hukum positif tidak dicantumkan di dalam UU DS 1950. Maksud dari pasal 102 dan 108 UU DS 1950 menyebutkan lapangan-lapangan hukum harus dikodifikasikan. Adapun pasal 108 juga dimaksudkan untuk lembaga-lembaga yang harus memutus sengketa mengenai tata usaha negara. Menurut para ahli, definisi lapangan hukum yaitu ada dari doktrin para ahli H.L.A. Hart. H.L.A. Hart merupakan seorang filosof hukum Inggris yang memperkenalkan konsep rule of law atau pemerintahan hukum yang berdasarkan pada aturan hukum yang jelas dan transparan. Ia juga mengembangkan teori tentang hukum dan moralitas yang menekankan pentingnya memahami peran norma hukum yang berlaku yang mengatur perilaku manusia. Lalu ada juga dari Joseph Raz. Joseph Raz merupakan seorang profesor hukum Inggris yang mengembangkan konsep the rule of law yang menekankan pentingnya aturan hukum yang jelas dan transparan dalam membatasi kekuasaan pemerintah. Ia juga mengembangkan teori hukum dan moralitas yang menekankan pentingnya prinsip-prinsip moral yang mendasar di dalam hukum. Lapangan hukum publik itu ada hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum internasional, hukum acara pidana, hukum acara tata usaha negara, hukum acara tata negara. Lapangan hukum yang bersifat privat itu ada hukum perdata, hukum dagang, hukum perdata internasional, hukum acara perdata, hukum acara peradilan agama. Hukum perdata mengenai pengertian hukum, para ahli hukum memiliki pemahamannya masing-masing. Pengertian hukum perdata yang diberikan oleh para ahli itu ada Prof. Mr. E.M. Majors. Hukum sipil adalah hukum yang mengatur hak-hak yang diberikan kepada perorangan yang diserahkan sepenuhnya untuk menetapkan dengan merdeka. Apabila ia akan dipergunakan hak-hak itu sepenuhnya dapat memperhatikan kepentingannya sendiri. Sedangkan menurut Profesor Subekti SH, hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum-hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Asas-asas hukum agraria nasional. 1. Asas kenasionalan.
2. Asas keuangan negara, kekuasaan negara. 3. Asas pengakuan terhadap rakyat. 4. Asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. 5. Asas kebangsaan. 6. Asas persamaan hak. 7. Asas perlindungan bagi golongan warga negara yang lemah. 8. Asas bahwa tanah pertanian harus dikerjakan dan diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. 9. Asas perencanaan. Lalu yang terakhir ada hukum pidana. Arti hukum pidana: untuk mengetahui hakikat hukum pidana terlebih dahulu perlu dikemukakan pandangan ahli bahwa hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu penderitaan yang bersifat khusus. Van Hattem memberikan definisi hukum pidana adalah suatu keseluruhan asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dan ketertiban hukum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat khusus berupa hukuman. Pompey memberikan definisi sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang diancam dengan pidana dan di mana pidana itu menjelma. Dari definisi yang diberikan oleh Pompey dapat disimpulkan bahwa unsur hukum pidana ada dua, yakni 1. Berupa peraturan hukum yang menentukan perbuatan apa yang diancam dengan pidana. 2. Peraturan hukum tentang pidana berat dan jenisnya dan kemudian cara menerapkannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.